Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kita bertemu di program Matematika Sunnah bersama saya Pak Peri. Matematika sederhana, unik, dan indah. Pada kesempatan ini kita akan memahami sifat dan jenis segi empat. Setelah Anda menonton video ini, maka Anda akan dapat menemukan jenis-jenis segi empat. Dan yang kedua, Anda akan dapat menjelaskan sifat-sifat segi empat. Baik, kita mulai. Yang dinamakan segi empat itu adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Ada banyak jenis segi empat. Yang pertama adalah persegi. Ini representasi dari sebuah persegi. Ciri khas dari persegi adalah keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Memiliki dua buah diagonal yang saling berpotongan dan sama panjang serta tegak lurus. Jadi kalau pada persegi PQR ini dapat dinyatakan pertama, panjang garis PQ sama dengan QR, sama dengan RS, dan sama dengan PS. Yang kedua, besar sudut P sama dengan sudut Q, sama dengan sudut R, sama pula dengan sudut S. Yang ketiga, bahwa panjang PO sama dengan panjang OR, sama dengan panjang QO, sama juga dengan panjang OS. Dan PS tegak lurus dengan QS. Satu lagi sifat khas dari persegi adalah mempunyai 4 simetri butar dan 4 simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Coba kita demonstrasikan yang dimaksud dengan simetri putar itu yang seperti ini. Ini persegi PQRS. Kita putar persegi ini sejauh sudut putaran tertentu, maka ia akan dapat menempati bingkainya kembali. Coba kita putar sejauh 90 derajat, ia dapat menempati bingkainya kembali. Diputar lagi 90 derajat kembali, berarti 180 derajat. Kembali ia dapat menempati bingkainya sejauh 270 derajat. Ia juga dapat menempati bingkainya kembali dan sejauh 360 derajat. Itulah yang dimaksud dengan simetri putar. Jadi ada 4 buah simetri putar di dalam sebuah persegi. Sementara simetri lipat, yang dimaksud dengan simetri lipat itu adalah ruas garis yang membagi persegi ini menjadi dua bagian yang sama besar. Sehingga kalau dilipat, maka tiap bagian itu saling menutupi. Artinya, seandainya persegi ini diputar dengan poros ruas garis ini, maka persegi ini juga dapat menempati bingkainya kembali. Ada 4 buah simetri lipat dalam persegi. Ini yang pertama, yang kedua yang vertikal, ketiga berdasarkan diagonal QS, yang keempat berdasarkan diagonal PR. Jadi persegi ini dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Segi empat berikutnya adalah persegi panjang. Ini representasi dari sebuah persegi panjang. Ciri khas dari persegi panjang ada 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ini pasangan yang pertama, pasangan yang keduanya yang sama panjang. Kemudian ciri khas yang kedua, setiap sudutnya siku-siku, memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang dan berpotongan. Jadi pada persegi panjang ABC ini dapat dinyatakan bahwa panjang garis AB sejajar dengan CD dan sama panjang. Simbol tagar ini menyatakan bahwa garis AB dan garis CD ini sama panjang dan sejajar. Demikian juga garis BC sejajar dan sama panjang dengan AD. Yang kedua, sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sebesar 90 derajat. Yang ketiga,
panjang ruas garis AO sama dengan OC, sama dengan BO, sama dengan OD. Dan panjang AC sama dengan panjang BD. Satu lagi sifat khas dari persegi panjang, bahwa persegi panjang itu mempunyai dua simetri putar dan dua simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkainya dengan empat cara. Coba kita lihat. Simetri putarnya, pertama, diputar sejauh 180 derajat, dia dapat menempati bingkainya kembali, diputar lagi, berarti sejauh 360 derajat, maka dia akan kembali menempati bingkainya. Ada dua simetri lipat, yang horizontal, dan satu lagi yang vertikal. Segi empat berikutnya adalah jajaran genjang. Ini representasi dari jajaran genjang. Ciri khas dari jajaran genjang, ada sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Dalam hal ini, sisi AB sejajar dan sama panjang dengan CD. Sisi AD sejajar dan sama panjang dengan BD. Yang membedakan dengan persegi panjang, sudutnya bukan 90 derajat. Sepasang sudut yang berhadapan besarnya sama. Lalu ada dua buah diagonal yang panjangnya tidak sama. Maka pada jajar genjang ABCD ini dapat dinyatakan, pertama, AB sejajar dan sama panjang dengan CD, AD sejajar dan sama panjang dengan BC. Yang kedua, sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B sama besar dengan sudut D. Selanjutnya, sudut A ditambah sudut B, nilainya 180 derajat. Dua sudut yang dalam sepihak. Sudut B ditambah sudut C, juga 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D, 180 derajat juga. Dan sudut A ditambah sudut D juga 180 derajat. Ini adalah sudut-sudut yang dalam sepihak. Terakhir, panjang AO sama dengan OC dan panjang OB sama dengan OD. Segi empat berikutnya trapesium. Ini representasi dari trapesium. Ciri khas dari trapesium, ada dua buah sisi yang sejajar. Jadi pada trapesium PQRS ini dapat dinyatakan bahwa PQ sejajar dengan RS, sudut P ditambah sudut S 180 derajat nilainya, sudut Q ditambah sudut R nilainya juga 180 derajat. Sudut-sudut yang dalam sepihak. Segi empat berikutnya belah ketupat. Ini representasinya. Ciri khas dari belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Tapi yang membedakannya dengan persegi, sudut-sudutnya tidak 90 derajat. Sudut-sudut yang saling berhadapan yang sama besar. Kemudian ada dua buah diagonal, di mana kedua buah diagonal ini berpotongan dan tegak lurus. Jadi kalau pada belah ketupat ABCD ini dapat dinyatakan bahwa AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Kemudian sudut A sama besar dengan sudut C, dan sudut B sama besar dengan sudut D. Panjang AO sama dengan OC, panjang BO sama dengan OD. Dan
kedua diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Sudut A ditambah sudut B nilainya 180 derajat, merupakan sudut-sudut yang dalam sepihak. Demikian pula sudut B ditambah sudut C 180 derajat, sudut C ditambah sudut D juga 180 derajat, sudut A ditambah sudut D juga 180 derajat. Ini adalah sudut-sudut yang dalam sepihak. Segi 4 berikutnya layang-layang. Ini representasi dari gambar layang-layang. Sekilas sama seperti belah ketupat, tapi yang membedakannya ada dua pasang sisi yang sama panjang. Kemudian yang membedakan lagi dengan belah ketupat hanya sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Diagonalnya juga saling tegak lurus. Jadi pada layang-layang KLMN ini dapat dinyatakan bahwa panjang KL sama dengan panjang LM, panjang KN sama dengan panjang MN. Sudut K sama besar dengan sudut M, panjang KO sama dengan OM, dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Baik siswa sekalian, untuk lebih mempertajam pemahaman Anda tentang segi 4 tersebut, coba kita bahas contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan gambar persegi ABCD berikut ini. Diketahui panjang AB 6 cm, panjang AO 3/2 cm. Tentukan panjang BC, CD, dan AD. Tentukan pula panjang CO, BO, dan DO. Tentukan panjang AC dan BD, serta tentukan besar sudut ABC dan AOB. Kita jawab. Pertama, panjang BC, CD, dan AD. BC, CD, dan AD adalah sisi dari persegi. Kita tahu bahwa sifat persegi keempat sisinya sama panjang. Berarti panjang BC sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan AB, yaitu 6 cm. Selanjutnya panjang CO, BO, dan DO. CO, BO, dan DO sama panjangnya dengan AO. Berarti panjangnya adalah 3/2 cm. Selanjutnya panjang AC. AC. Kita tahu bahwa AC ini adalah 2 kali AO. Atau AO ditambah OC. AO 3/2, CO juga 3/2. 3/2 ditambah 3/2, 6/2. Berarti panjang AC sama saja dengan panjang BD adalah 6/2 cm. Berikutnya besar sudut ABC dan AOB. ABC kita tahu bahwa sifat persegi sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Berarti besar sudut B 90 derajat. Kita tahu pula bahwa perpotongan diagonal dalam persegi saling tegak lurus. Dengan demikian, dapat kita nyatakan bahwa besar sudut ABC 90 derajat dan besar sudut AOB juga 90 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar persegi panjang PQRS berikut ini. Diketahui panjang PQ 10 cm, PS 6 cm. Jadi panjangnya 10 cm, lebar persegi panjang ini adalah 6 cm. Tentukan panjang ruas garis yang sama. Panjang ruas garis yang sama dengan PQ adalah RS, yang sama dengan PS adalah QR. Ini kalau pada sisi. Kalau pada diagonal, yang sama itu adalah PT.
sama dengan QT sama dengan RT sama dengan ST. Selanjutnya panjang garis PR sama dengan panjang garis SQ. Ini untuk ruas garis yang ada pada diagonal. Yang kedua, besar sudut yang sama. Tentu saja besar sudut P sama dengan besar sudut Q sama dengan besar sudut R sama dengan besar sudut S. Besar sudut PTQ akan sama dengan besar sudut STR. Alasannya adalah sudut yang bertolak belakang. Demikian juga sudut PTS akan sama dengan sudut QTR. Juga sudut yang bertolak belakang. Ini adalah sudut-sudut yang besarnya sama. Sudut PTQ, ini sudut PTQ sama dengan sudut RTS bertolak belakang. Demikian juga yang kedua, sudut PTS bertolak belakang dengan sudut QTR. Yang ketiga, panjang RS. RS sama dengan PQ 10 cm dan panjang QR. QR sama panjang dengan PS 6 cm. Contoh yang berikutnya, perhatikan gambar jajar genjang KLMN berikut ini. Diketahui bahwa panjang KL 12 cm, panjang LM 10 cm, dan besar sudut KNM 140 derajat. Tentukan panjang ruas garis yang belum diketahui. Ruas garis yang belum diketahui tentu saja KN dan MN. Kita jawab. Yang belum diketahui adalah MN. MN tentu saja sama panjangnya dengan KL. Kemudian yang kedua KN. KN ini sama panjang dengan LM. 10 cm. Yang kedua, besar sudut yang belum diketahui. Ada 3 sudut yang belum diketahui. Sudut L, sudut K, dan sudut M. Sudut L ini sama besarnya dengan sudut N. Itu sifat dari jajar genjang. Jadi yang pertama adalah sudut KLM. Jadi sudut yang ini sama dengan sudut KNM 140 derajat. Selanjutnya yang kedua, sudut K dengan sudut M. 2 sudut yang sama besar. Kita tahu bahwa sudut NKL ditambahkan sudut KLM nilainya adalah 180 derajat. Alasannya 2 buah sudut yang dalam sepihak. Maka kita tahu bahwa sudut KLN adalah 140 derajat. Sehingga sudut NKL 180 derajat dikurangi 140 derajat, yaitu 40 derajat. Jadi besar sudut NKL 40 derajat. NKL ini sama besarnya dengan sudut LMN. 40 derajat pula. Contoh yang keempat, gambar trapesium. Trapesium ABCD, di mana panjang AB 25 cm, panjang AD 8 cm, BAD tegak lurus. Panjang DC dibandingkan dengan AB, nilai perbandingannya 3/5. Tentukan besar sudut D. Kita jawab, besar sudut D kalau ditambahkan dengan sudut A 180 derajat. Alasannya dalam sepihak. Kita tahu bahwa sudut A ini adalah 90 derajat. Berarti sudut D ditambah 90 derajat 180 derajat. Maka sudut D 180 derajat dikurangi 90 derajat 90 derajat. Jadi besar sudut D 90 derajat. Selanjutnya panjang DC. Kita tahu bahwa DC kalau dibandingkan dengan AB nilai perbandingnya 3/5. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Maka panjang DC adalah 3/5 dari AB. AB 25. Ini 25 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 5.
berarti panjang di C adalah 3 kali 5, 15. Jadi panjang di C 15 cm. Baik, contoh yang berikutnya. Belah ketupat ABCD. Diketahui AE 6 cm, DE 8 cm, sudut D 70 derajat. Tentukan panjang sisi-sisinya. Kita jawab, sisi-sisi belah ketupat ini AB, BC, CD, dan AD. Kita tahu AE 6 cm, DE 8 cm. Maka antara AE, DE, dan AD membentuk segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Kita pisahkan gambarnya. Titik A, E, dan D, siku-sikunya di E, panjang AE 6 cm dan DE 8 cm, maka panjang AD yang merupakan sisi terpanjang di dalam segitiga ini dapat ditentukan dengan cara menarik akar dari jumlah kuadrat sisi siku-siku segitiga ini. Nanti pada waktu di kelas 8 Anda akan membahas teorema Pythagoras yang berkaitan dengan masalah ini. AE adalah 6 dan DE 8. 6 pangkat 2 adalah 36, 8 pangkat 2 64. 36 ditambah 64, 100. Maka panjang AD adalah 10 cm. Akar dari 100 adalah 10 cm. Sehingga panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu 10 cm. Yang B, besar sudut-sudutnya. Ada 4 buah sudut. Sudut A, yang sama besarnya dengan sudut C. Sudut B, yang sama besarnya dengan sudut D. Kita tahu bahwa sudut D ini 70 derajat. Berarti sudut B juga 70 derajat. Sudut A ditambah sudut D nilainya 180 derajat karena sudut yang dalam sepihak. Sudut D 70 derajat ditambahkan sudut A nilainya 180 derajat, maka sudut A adalah 180 derajat dikurangi 70 derajat, yaitu 110 derajat. Berarti sebesar sudut A 110 derajat, yang berarti sudut C juga besarnya 110 derajat. Yang C panjang diagonalnya, ada 2 buah diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kita tahu bahwa panjang AE 6 cm, yang berarti EC juga 6 cm. Maka panjang AC sama dengan AE ditambah EC, yaitu 2 kali 6 cm, 12 cm. Berikutnya panjang BD. Kita tahu bahwa DE sama dengan EB, 8 cm. Maka panjang BD adalah 2 kali 8 cm, yaitu 16 cm. Terakhir, layang-layang ABCD. Diketahui AB 10 cm, BC 17 cm, dan AE 6 cm. Tentukan panjang sisi-sisinya. Kita tahu ini layang-layang, berarti panjang AB akan sama dengan AD, BC akan sama dengan CD. Kita jawab, AB sama dengan AD 10 cm, dan BC sama dengan BD 17 cm. Panjang diagonalnya, ada 2 buah diagonal, yaitu AC dan BD. Kita tahu bahwa AE 6 cm, AB 10 cm. Maka antara AE, AB, dan BE membentuk segitiga siku-siku. Pisahkan. AE 6 cm, AB 10 cm, siku-sikunya di E, maka
panjang BE ini bisa ditentukan dengan cara mengurangi kuadrat sisi miringnya, sisi terpanjang, dengan salah satu sisi siku-sikunya. Dalam hal ini AE. Sehingga BE sama dengan akar dari AB pangkat 2 dikurangi AE pangkat 2. AB 10, AE 6. 10 pangkat 2, 100. 6 pangkat 2, 36. 100 dikurangi 36, 64. Akar dari 64 adalah 8. Sehingga panjang BE 8, panjang ID juga 8 cm. Maka panjang diagonal BD 2 kali 8, yaitu 16 cm. Selanjutnya, kita akan mencari diagonal AC. Kita tahu bahwa BE 8 cm, BC 17 cm. BE, BC, dan EC membentuk segitiga siku-siku. Kita pisahkan. 8 cm BE, BC 17 cm. Maka panjang EC ini dapat ditentukan dengan menarik akar dari kuadrat sisi terpanjang ini dikurangi kuadrat salah satu sisi penyikunya. Jadi EC sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. BC 17, BE 8, 17 pangkat 2, 289, 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat 64. Sehingga 289 dikurangi 64, 225. Akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi panjang EC 15 cm, yang diminta adalah panjang AC. Kita tahu bahwa AC ini adalah EC ditambahkan dengan AE. Jadi AE 6, EC 15, 6 tambah 15, 21 cm. Baik siswa sekalian, demikian bahasan kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan mudah. Semangat belajar, semangat berusaha. Percayalah pada waktunya nanti ilmu yang Anda pelajari saat ini akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.